poin kebenaran aja bang. Kalau udah sampai poin kebenarannya, saya udah selesai. Ngapain lagi kita ngotot-ngototan? Silakan. Halo, halo, tes, tes. Ya, Arfan, silakan, silakan. Selamat sore Bang Suma. Ya, silakan. Sore bang, di sini udah mau asar bang. Ya, sore. Bang Raka mungkin lanjut bentar, di sini mau asar, silakan. Bisa sedikit, bisa sedikit saja Bang Suma, bisa sedikit saja. Oke, silakan. Apa mungkin yang mau disampaikan, silakan. Oke. Pertama-tama saya mau mengapresiasi sama Bang Suma ini, luar biasa sangat, karena sangat menguasai ya pertanyaan yang dipersiapkan saat mau debat. Nah, gini Bang Suma, saya ada mau bertanya satu hal sama Bang Suma ini. Iya, silakan. Tentang Isra Mi'raj. Ya, tentang Nabi Muhammad berisra Mi'raj dari bumi menuju ke langit. Ya, yang saya mau pertanyakan di situ, apa betul ada dalilnya di dalam Al-Qur'an? Karena kalau menurut saya itu mukjizat yang sangat luar biasa yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad. Apakah betul ada dalilnya di dalam Al-Qur'an? Al-Quran surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada bang? Oke. Terus? Berarti itu pada saat dia berhijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya bang? Iya. Berarti memang sangat luar biasa ya mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Iya. Ada satu hal yang mengganjal pada saat dia berisra Mi'raj itu. Karena gini loh bang, setiap para nabi itu melakukan mukjizat itu. Seperti Nabi Musa disaksikan ribuan kaumnya bang, gitu loh. Begitupun Nabi Isa menghidupkan orang mati, memberi makanan kepada 5.000 orang itu disaksikan beribu-ribu orang. Dan yang saya rasa aneh di Nabi Muhammad saat dia melakukan mukjizat itu tidak ada yang menyaksikan bang. Itu pernyataan dari mana? Dan siapa yang menguatkan pernyataan itu? Dan siapa yang menyaksikan bang? Karena sesuatu yang tidak ada saksinya ya bang, mana mungkin kita bisa terima dengan akal logika bang, akal sehat begitu bang. Kira-kira bang Suma bisa beri contoh ada saksinya bang? Ya ini itu aja bang yang saya mau tanyakan. Silakan bang Suma. Oke, baik. Jadi ketika Anda berbicara mengenai kesaksian, Isra Mi'raj itu justru menjadikan tonggak utama orang-orang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka kemudian berkata tidaklah mungkin apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah dusta. Beliau tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Kok tiba-tiba dia bisa menjelaskan sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Inilah yang utama sehingga orang-orang yang tadinya menolaknya kemudian ketika dia Rasulullah menjelaskan secara detail apa yang dilihat di sana, membuat sejazirah Arab itu lebih yakin dan percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengiyakan. Andaikan saja mereka mengatakan itu adalah satu kebohongan, mereka tidak akan mungkin percaya kepada apa yang diceritakan tentang Isra Mi'rajnya beliau. Itu yang perlu saudara pahami. Kenapa? Karena yang disebut mujizat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mujizat, berarti tatanan para nabi. Ilmu yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan kepada para nabi. Itu yang pasti. Sehingga Isra Mi'raj itu adalah satu kebenaran. Karena Rasulullah menjelaskan kemudian ketika beliau mengatakan, aku melintasi rombongan unta Bani Fulan di Rauha. Lalu mereka sedang kehilangan salah satu unta dari mereka. Lalu mereka mencarinya. Lalu aku sampai pada kumpulan kendaraan mereka. Tidak seorang pun berada di sana. Tiba-tiba aku menemukan semangkuk air lalu dan seterusnya. Bla 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 bla. Ini yang diucapkan Rasulullah kemudian ketika rombongan dagang dari Bani Fulan ini sampai kepada tempat mereka. Benar-benar mereka mengatakan, betul, kami kehilangan. Dari mana Rasulullah tahu? Sementara itu terjadi di antara perjalanan kami menuju ke sini. Kalau bukan karena dia melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang memperjalankan, bukan beliau yang mau, Allah yang memperjalankan.
Selayaknya Yesus terangkat ke langit, bukan Yesus yang mau, tapi Allah yang mengangkatnya. Begitu juga Elisa dan seterusnya, Elia dan seterusnya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Justru inilah yang membuat orang-orang Arab percaya tentang kenabiannya. Demikian Bang. Udah puas Bang Arfan, jawaban dari Bang Zuma. Iya Bang, ya Bang. Apapun jawabannya, saya sangat menerima Bang. Saya tidak menolak. Ketika saya bertanya dan dijawab, saya tidak menolak jawaban itu, karena itu menurut keyakinan Abang. Tetapi kalau di dalam keyakinan kami, yang namanya mukjizat itu dipertunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya, supaya bisa mempercayai bahwa, karena mereka yang tidak percaya itu melihat bukti nyata Bang. Seperti Nabi Musa membelah lautan, itu diperlihatkan kepada umat. Bukti nyata bahwa Nabi itu adalah betul-betul utusan Tuhan Bang. Yang jadi mengganjalnya kalau di kami itu Kristen, kenapa, mohon maaf ya, kenapa ya, saya belum selesai Bang, sedikit lagi Bang. Mohon maaf ya Bang, kami itu memang tidak percaya Nabi Muhammad, karena dari segala sesuatu yang dia kerjakan Bang, tidak ada buktinya. Sekarang kalau saya minta bukti Yesus membangkitkan orang mati, Anda bisa buktikan ke saya? Perbedaannya kita. Yang ditanyakan bukti atau saksi, Bro? Disempurnakan dulu pertanyaannya. Itu kan ada tertulis Bang. Gini. Itu saya rasa sudah sempurna Bang. Ya gini saudara. Ya silakan. Apakah masih ada bukti mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus hari ini? Seabrek mujizat Yesus, apakah ada buktinya hari ini? Yang dilakukan Tuhan apa yang bisa kita lihat hari ini itu apa? Bang, sekarang tertulis di dalam Alkitab itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Saya maksud ini di dalam Alkitab. Bisa tidak dibuktikan? Bisa tidak dibuktikan? Enggak, maksudnya membangkitkan orang mati bisa nggak dibuktikan hari ini bahwa itu benar-benar pernah terjadi? Ada nggak bukti hari ini yang bisa kita lihat? Bang, seandainya Tuhan Yesus masih di bumi ini Bang, dia belum itu seandainya langit, yang mungkin dia masih bisa membuktikan itu seandainya. Yang saya tanya, adakah mukjizatnya yang bisa kita lihat hari ini? Ada atau tidak ada? Atau hanya cerita aja? Iya, ada nggak? Mujizatnya Bang. Iya, ada nggak yang saya buktikan hari ini? Banyak orang yang mempercayai dia Bang. Wah, itu bukan mujizat itu saudara. Banyak yang mempercayai. Kalau itu yang Anda jadikan acuan saudaraku, lihat Yahudi. Saudara diam dulu. Lihat Yahudi, hanya 11 orang yang percaya. Lihat Nabi Muhammad, sebenua Arab percaya kepada dia. Kalau itu dasar Anda. Sekarang yang saya tanya, ada tidak secuil bukti mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini? Ada nggak? Secuil aja. Atau itu hanya dongeng di dalam Bible? Ada nggak? Secuil aja dulu, buktikan. Dan saya akan perlihatkan kepada Anda bukti mujizat yang Rasul Muhammad SAW masih bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia berakal sampai hari ini. Ada nggak? Cuman dongeng kan? Cerita-cerita kan? Legenda yang pernah terjadi. Jika kan? Anda gini Bang Suma, kasih bukti mujizat yang bisa dilihat oleh manusia yang hidup saat ini dari Yesus itu apa? Itu tai sapi jadi gini, kue Bang, atau apa Bang? Apa yang bisa kita lihat sekarang ini? Mujizatnya Tuhan Yesus itu, mujizatnya para nabi itu semua sudah tercatat di dalam Alkitab Bang, dan itu tidak bisa didustakan karena ribuan orang yang menyaksikan Bang. Kalau cuma cerita kayak begitu, itu sama ceritanya maling kundang. Kalau cuma cerita, yang saya tanya bukti mukjizat yang bisa kita lihat hari ini itu apa, Cak Ayu? Apa? Gini loh cuma Bang, mulut yang berbicara Anda apa? Mujizatnya Yesus Tuhan Anda gini itu loh, apa yang bisa kita lihat hari ini apa? Apa Bang? Gini loh Bang, ada mujizatnya ketika Anda bangkitkan orang mati. Waduh, dengar dulu. Itu cerita 2000 tahun yang lalu. Gak bisa lagi dibuktikan hari ini. Apa?
Itu cerita. Sabar dulu, Bang. Apa? Jangan terlalu Sabar panjang. dulu, Untuk saya Bang. sedikit lagi. Pelan-pelan kita. Mau ibadah saya. Berjalan dalam nama Yesus. Iya, iya. Itu buktinya. Sekarang kau mati, saya bangkitkan dalam nama Yesus. Nenekmu kiper, jangan kau menghayal di sini. Silakan. Siapa lagi? Mana buktinya Yesus apa? Kita mau tahu nih. Dunia modern Bang, sekarang Bang. ini mau menuntut Yesus mukjizat yang bisa kita dalam lihat nama mana? Yesus. Semua mati, ku bangkitkan dalam nama Yesus. Tuyul, kau bangkitkan aja burungmu itu yang tidak pernah hidup. Jangan cerita Cuma kosong ini berbicara kebenaran. Nggak ada sopan santun. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Masakan dia suruh saya mati terus mau dibangkitkan? Ucak. Makanya saya jawab kayak gitu, bangkitkan aja nonotmu kalau kau mampu. Ini saya tanya ini yang saya tanya, Ucak. Saya tanya, buktikan mukjizat yang bisa dilihat hari ini oleh manusia modern dari Yesus ada enggak? Kalau saya buktikan dari Rasulku ada. Yang bisa dibuktikan di zaman modern ini apa? Pertama, Al-Ajalul Balagha. Mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaga Al-Quran. Tak ada sastra di atas muka bumi ini yang mampu menyaingi keindahan sastra Al-Quran. Apalagi tasyri', kemujizatan dari segi pensyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum di dalam Al-Quran benar-benar adil, sempurna dan komprehensif. Hukum adil? Hukum di Aceh. Hukum Indonesia, sabar Bang. Jangan lihat di Aceh. Ini berbicara Al-Quran. Cuma mencuri, potong tangan. Shalon. Ini berbicara mengenai Al-Quran, bukan Aceh. Lihat bagaimana Al-Quran kemudian. Lihat negara Indonesia. Bagaimana menjadikan asas kenegaraan tentang ketuhanan berdasarkan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Masih bisa dirasakan hari ini. Apalagi mukjizat dari segi ilmu pengetahuan. Sangat-sangat benar. Sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bisa menjawab semua masalah kontemporer yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Quran solusinya. Itu masih terasa hari ini. Apalagi kemujizatan dari segi sistematis dan statistik atau matematika. Coba Anda pelajari Quran tentang hitungan, ilmu aljabar dan seterusnya. Al-Quran sampai hari ini tidak tertandingi. Apalagi Al-Quran isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, mengungkap isi hati orang-orang kafir, orang munafik, dan mengungkap makar mereka dan pembalasan terhadap mereka. Terbukti hari ini semuanya benar. Kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi, bisa dirasakan hari ini. Dan yang terakhir, Al-Quran memiliki aspek penjagaan yang sempurna dengan cara dihafal, dituliskan, ditafsirkan dan seterusnya. Lalu kemudian yang paling terakhir, tantangan Al-Quran untuk membuktikan kesalahan Al-Quran sampai akhir zaman 1400 tahun belum mampu ada manusia yang melawannya. Ayo, Yesus apa mukjizatnya yang bisa dirasakan hari ini? Tak ada. Membuat air jadi anggur, mana? Buktikan. Mana? Saya lihat pesulap merah lebih jago. Oke, Gini loh Bang. Jadi, Bentar. saya simpulkan saudara Bang Raka dan semua, saya titip. Saya pamit ibadah dulu ya, sahabatku semua, silakan dibimbing saudara-saudara kita. Tugas kita hanya memberikan peringatan. Mereka menerima alhamdulillah, tidak menerima astagfirullah. Kita berlindung kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Suna. Iya, benar Arfan. Anda kan tadi mengatakan kalau kalau tidak ada saksi mata berarti itu cerita nggak benar. Ini kan omonganmu ya. Kita balik ke kitabmu. Ada nggak orang yang melihat Yesus setelah dia disalib, setelah dia dibunuh, mayatnya bangkit, bangun dari tidurnya, kemudian dia jalan-jalan keluar ke gua. Ada nggak yang melihat itu? Coba di dalam Alkitabmu siapa yang melihat dia bangkit dari kubur? Ada nggak? Kalau Anda menuntut Gini loh, saksi, Bang. ya benar. Ketika dia tidak gunakan pertanyaan yang sama terhadap apa yang Anda imani. Bentar.